Nah, jadi hari ini materi kita lanjutkan, yaitu tentang pengolahan tanah. Nah, sebelumnya sudah kalian kerjakan tugasnya, materinya itu tentang pembukaan lahan, ya. Pembukaan lahan, kemudian sanitasi lahan. Kemarin juga banyak tugas yang belum dikerjakan, tolong dikerjakan secepatnya agar kalian mudah, ya. Mudahnya kenapa? Tugas kalian tidak menumpuk. Soalnya kalau satu hari itu ada 3 saja mata pelajaran, maka kalau kalian semakin menumpuk tugas kalian, maka semakin banyak kerjaan yang harus kalian kerjakan. Nah, berkaitan tentang materi hari ini, ya. Apa itu pengolahan tanah, ya? Pengolahan tanah itu adalah kegiatan secara mekanik yang dilakukan terhadap tanah. Apa tujuannya? Untuk memudahkan dalam proses penanaman. Kemudian menciptakan keadaan tanah yang gembur bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Sekaligus merupakan upaya pemberantasan gulma. Nah, jadi ini, ya, pengertian dan tujuan dari proses pengolahan tanah. Nah, secara umum kegiatan pengolahan tanah ini dibedakan menjadi 2 tahap. Itu yang pertama adalah pengolahan tanah pertama. Kemudian yang kedua nanti adalah pengolahan tanah kedua. Apa beda dari keduanya ini? Ya. Pada pengolahan tanah pertama, tanah hanya dipotong, ya, kemudian dibalik agar sisa tanaman dan gulma yang ada di permukaan tanah menjadi terbenam dan terpotong. Umumnya, ya, pembalikan ini hitungannya adalah satu mata cangkul, yaitu sekitar 15 sampai dengan 20 cm. Nah, yang kedua adalah pengolahan tanah kedua. Nah, dalam hal ini dia penggaruan, ya. Dia menggemburkan. Tujuannya apa? Dia menghancurkan bongkahan tanah hasil dari pengolahan tanah pertama. Dari yang bongkahannya besar menjadi lebih kecil. Dan sisa-sisa tanaman dan gulma yang terbenam dipotong lagi menjadi lebih halus. Sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Nah, jadi tanaman gulma tadi yang berada di dalam ini nanti sekaligus menjadi pupuk, ya. Kalau dia sudah membusuk, dia akan menjadi pupuk. Nah, macam-macam sistem pengolahan tanah, ya. Yang pertama adalah secara mekanis. Ini biasanya dengan menggunakan traktor, ya. Ini pengolahan lahan secara sempurna, yaitu pengolahan lahan yang meliputi seluruh kegiatan pengolahan lahan. Itu dimulai dari awal pembukaan lahan hingga lahan siap untuk ditanami, meliputi pembajakan, pemupukan, dan rotari. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah pengolahan tanah minimum. Nah, biasanya ini untuk tanah yang gembur dan memakai mulsa, ya. Biasanya pengolahan lahan dengan olah tanah minimum hanya meliputi pembajakan saja, ya, karena tanahnya tidak terlalu berat. Tanah diolah, dibalik, kemudian tanah diratakan. Pada pengolahan tanah ini biasanya dilakukan oleh lahan persawahan, ya. Kebanyakan hanya di lahan persawahan. Yang ketiga, pengolahan tanah konservasi, ya, olah tanah minimum dan tanpa olah tanah. Ya. Pengolahan lahan pada sistem ini hanya meliputi penyemprotan, jadi penyemprotan saja. Penyemprotan, penggunaan untuk membunuh dan menghilangkan gulma pada lahan, kemudian ditunggu hingga gulmanya mati dan lahan siap untuk ditanami. Jadi dia sistemnya adalah TOT, tanpa olah tanah. Nah, pada pengolahan lahan ini biasanya digunakan sistem tajuk dalam proses penanamannya. Nah, olah tanah konservasi ini bisa dilakukan beberapa macam, ya. Yang pertama, pengolahan tanah dalam bentuk larikan atau memotong lereng.
atau dengan mencangkul sepanjang larikan untuk memudahkan penanaman. Jadi dia biasanya dia mengikuti kontur ya, kalau kalau dia di lereng dia mengikuti kontur gunung ya. Jadi dia mengikuti kontur gunungnya. Kemudian yang kedua, tanpa olah tanah. Nah, sistem di mana permukaan hanya dibersihkan dari gulma ya, baik secara manual maupun menggunakan herbisida atau secara kimia. Nah, sesudah dibersihkan tanaman langsung ditugal ya. Jika penugalan sudah dilakukan, dapat digunakan cangkul untuk memudahkan penanaman. Jadi ini ada dua cara olah tanah secara konservasi. Apa keuntungan olah tanah secara konservasi ini? Yang pertama, menghemat tenaga kerja dan biaya. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan pori makro ya. Proses ini terjadi karena dengan tanpa olah tanah, hewan tanah seperti cacing lebih menjadi aktif, dia lebih aktif ya. Apabila dia yang kita lakukan adalah TOT atau penanaman berdasarkan konturnya. Jadi hanya kita menyangkul tidak terlalu dalam. Nah, apa tujuan khusus dari pengolahan tanah itu sesungguhnya? Yaitu yang pertama, menciptakan struktur tanah yang dibutuhkan untuk persemaian atau tempat tumbuh benih ya. Tanah yang padat diolah menjadi gembur sehingga mempercepat infiltrasi ya. Kemudian berkemampuan baik menahan curah hujan, kemudian memperbaiki aerasi dan memudahkan perkembangan akar. Yang kedua, peningkatan kecepatan infiltrasi akan menurunkan runoff dan mengurangi bahaya erosi. Nah, jadi yang kedua ini dia berkaitan dengan aliran air ya, aliran air di permukaan. Nah, ini yang kalau hujan deras, maka dia akan, kalau dia tidak diolah tanahnya, maka dia akan terjadi erosi ya. Kalau kita bilang erosi ini adalah saya hujan lumpur itu loh ya, lumpurnya itu terkikis ya, namanya erosi. Kemudian tiga, menghambat atau mematikan tumbuhan mengganggu ya, seperti gulma ya, ini bisa dihambat dan dimatikan. Yang keempat, membenamkan tumbuh-tumbuhan atau sampah-sampah yang ada di atasnya ke dalam tanah. Apa-apa aja yang dia di atas tanah itu yang kita benamkan. Yang pertama adalah serasa ya, serasa ini adalah sisa-sisa daun ya, daun-daun yang kering, kemudian sisa-sisa ranting pohon yang sudah membusuk ya, yang sudah kering. Nah, ini dibenamkan ke dalam tanah. Nah, nanti ini sekalian menjadi pupuk ya, pupuk organik. Kalau dia sudah sebulan 2 bulan di dalam tanah, dia akan menjadi pupuk organik. Yang kelima, membunuh serangga, larva atau telur-telur serangga melalui perubahan tempat tinggal dan terik matahari. Jadi setelah kita bersihkan gulma tadi ya, maka secara tidak langsung rumah-rumah serangga, kemudian larva, tempat atau telur-telur yang di gulma tadi sebagai inang atau rumah dari serangga tadi, ini akan mati ya, secara tidak langsung. Kemudian dia terjatuh ke tanah, kemudian terkena sinar matahari, maka secara tidak langsung kita sudah membunuh serangga, larva atau telur-telur yang ada di daun tadi, di gulma tadi ya. Sehingga muncul pertanyaan, terangkan dan jelaskan tentang pengolahan tanah. Nah, seperti yang tadi ya, tujuan pengolahan tanah itu adalah pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik karena adanya pengolahan tanah. Memungkinkan peredaran air, udara dan suhu ya, di dalam tanah menjadi lebih baik, sehingga di dalam tanah itu terjadi, kalau kita bilang aerasi ya, semua di sana terjadi sirkulasi udara. Kemudian air bisa terisi tidak di pori-pori tanah. Begitu juga dengan suhu ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan sifat-sifat fisik tanah, ya, menjamin memperbaiki struktur dan porositas tanah sehingga antara pemasukan air dan pengeluarannya menjadi seimbang. Berarti cepat basah dan optimal, yang berarti akan menjamin aktivitas biologi akan menjadi optimal pula. Jadi dengan porositas tanah yang baik, maka ini pemasukan air dan pengeluarannya lebih seimbang, ya. Kemudian ini akan menumbuhkan atau akan tumbuh biologi tanah. Apa biologi tanah di sana? Itu ada cacing, ya. Kemudian pokoknya yang berkaitan, dia berfungsi untuk menggemburkan tanah, ya, banyak hewan yang bisa membantu dalam proses penggemburan tanah. Salah satunya adalah cacing. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam pengolahan tanah? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah topografi. Setiap tempat berbeda perlakuannya, ya. Semakin miring lahan maka perlakuan juga berbeda. Mungkin yang tadi kalau kita menggunakan traktor, maka ini harus diperhatikan topografinya. Semakin tinggi tempat maka perlakuannya nanti berbeda, ya. Bagaimana tekniknya nanti berbeda. Antara lahan datar dengan lahan yang miring itu berbeda perlakuan dalam proses pembajakan dan penggemburannya nanti. Kemudian yang kedua adalah vegetasi tanaman, ya, tanaman yang tumbuh di lahan. Ini juga berpengaruh terhadap apa yang harus kita lakukan terhadap pengolahan tanah. Apabila vegetasinya banyak, maka akar yang di sana kan banyak tuh, akar-akar yang tertinggal. Apalagi kayak tanaman pohon, maka akarnya lebih dalam di tanah, ya, kedalaman di tanah. Maka mata bajak yang digunakan juga berbeda nanti akhirnya, ya. Bisa saja yang dipakai nanti bisa 2 mata bajak, ya. Mungkin pertama rotari, habis itu baru memakai bajak singkal, ya, tergantung vegetasinya. Kemudian bebatuan. Nah, bebatuan juga ini berpengaruh terhadap bagaimana teknis kita nanti mengolah tanahnya. Kalau bebatuan berarti tidak bisa kita memakai bajak singkal atau bajak rotari, tetapi yang kita pakai adalah bajak pahat, ya. Atau nama yang kalau dikenal itu namanya chisel narrow, ya. Jadi mata bajak yang dipakai adalah mata bajak pahat. Jadi dia berfungsi untuk memecahkan batu. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan tanah ini dia akan meningkatkan kadar air tanah, ya, yang perlu diperhatikan. Nah, alat pengolahan tanah pertama ini seperti yang Bapak bilang tadi di sini yang kalian bisa lihat, ya. Fungsinya adalah untuk memotong, memecah dan membalik tanah, ya. Ini ada 6 macam alat yang digunakan, ya. Yang pertama adalah bajak singkal atau moldboard plow, ya. Kemudian ada bajak piringan atau disc plow. Kemudian ada bajak pisau berputar atau rotary plow. Kemudian ada bajak chisel. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, ini mata bajak pahat, ya. Kemudian ada bajak subsoil. Kemudian ada bajak raksasa atau giant plow. Jadi bajak raksasa ini dia sampai ke dalam permukaan tanah, dia angkat, ya, dia besar sekali. Nah, ini berfungsi nanti mengangkat akar-akar yang besar tadi, ya. Kemudian alat pengolahan tanah kedua, nah ini fungsinya adalah dia menggemburkan tanah dan meratakan tanah. Kemudian tata air diperbaiki, sisa-sisa tanaman yang tumbuh mengganggu dihancurkan dan dicampur dengan lapisan tanah atas. Kadang-kadang diberikan kepadatan tertentu pada permukaan tanah dan mungkin juga dibuat guludan atau alur untuk penanaman. Nah, biasanya ini digunakan adalah mata garu biasanya, ya. Ada yang berbentuk nanti seperti paku, ya. Nanti disusun seperti sisir, kalau kalian lihat ya bentuknya seperti sisir. Itu namanya garu, ya.
Nah, ini kalian bisa lihat ya, alat-alatnya adalah garu atau harrow ya. Beberapa jenis garu yang dipakai pada pengolahan tanah kedua. Yang pertama adalah garu piring atau disc harrow. Kemudian ada garu pacul ya, split tooth harrow ya, dia seperti gigi bentuknya ya. Kemudian yang ketiga ada garu pegas. Kemudian yang keempat ada garu rotari. Kemudian ada yang terakhir adalah garu khusus ya. Kemudian ada perata dan penggembur, ada namanya lens roller dan pulverizer ya. Alat ini menyerupai piringan-piringan atau roda-roda yang disusun rapat pada satu as ya. Jadi dia berputar, dia tajam atau bergerigi, digunakan untuk menyelesaikan dari proses pengolahan tanah untuk proses persemaian. Nah, alat ini digolongkan atas dua jenis ya. Yang pertama ada surface packer, terdiri dari macam-macam bentuk. Ada bentuknya V ya, V surface roller pulverizer ya, yang bisa baca sendiri di sini. Sampai dan terakhir adalah flexible sprocket roller pulverizer ya. Nah, ini alat-alatnya. Yang kedua ada subsurface packer ya. Ini terdiri dari dua macam, ada V-shaped packer dan crawford roller ya. Kemudian ada alat yang lain ya. Alat lain yang digunakan untuk mengolah tanah berupa merubah tanah di bagian permukaan dan juga sekaligus untuk penyiangan ya. Nah, seni seperti alat yang kalian pakai ya, namanya kultivator. Yang merah yang biasa kalian pakai itu dia jenisnya adalah kultivator ya. Dia sekalian dia bisa mengolah tanah, dia juga dipakai untuk proses penyiangan. Apa keuntungannya? Yaitu dia meningkatkan kemampuan tanah dalam hal menyerap air, kemudian mengurangi aliran permukaan atau run out, kemudian mengurangi erosi air atau angin. Yang keempat, mengurangi tingkat penguapan air dari permukaan tanah. Nah, alat di sini ada dua ya, subsurface tillage sweep, kemudian ada subsurface tillage rod weather ya. Nah, pengolahan tanah dengan traktor tangan ya. Ini kalau kalian kan sudah pernah ya, sudah setiap pengolahan tanah pasti menggunakan traktor tangan ya. Dalam pengolahan tanah perlu menggunakan pola-pola tertentu ya. Tujuan dari pola pengolahan tanah ini adalah apa tujuannya? Lebih efisien ya. Jadi dengan menggunakan traktor tangan ini, waktu yang terbuang pada saat pengolahan tanah lebih sedikit ya. Kemudian yang kedua, lahan yang diolah tidak diolah lagi sehingga diharapkan pekerjaan pengolahan tanah bisa lebih efisien ya. Nah, kalau di dalam sebuah analisis itu ya, pekerjaan 1 hektar itu kalau menggunakan manual itu bisa dikerjakan 5 sampai dengan 6 hari ya. Tapi dengan menggunakan traktor itu bisa lebih efisien 6 sampai dengan 10 jam. Bisa dikerjakan 6 sampai dengan 10 jam per hektar. Jadi dia lebih efisien ya dalam waktu, kemudian lebih efisien dalam pengolahan tanahnya ya. Yang kedua, lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Hasil pengolahan tanah bisa rata. Berbeda dengan kalau dikerjakan dengan cangkul ya, dengan tangan manusia, ini pekerjaannya bisa tidak sama. Tergantung faktor kelelahan tadi ya. Mungkin di awal-awal kalau kita bekerja semangat kan, masih pekerjaannya masih rapi. Begitu sudah masuk tengah hari, kemudian habis zuhur bekerjanya sudah mulai tidak sama dengan pekerjaan pertama karena tolak ukurnya berbeda, karena yang jadi tolak ukur adalah kebugaran dari pekerjanya ya.
sehingga pekerjaannya tidak rata. Berbeda dengan mesin ya. Maka dihasilkan adalah hasil bajakannya bisa merata. Kemudian bagian lahan yang diangkat, tanahnya akan ditimbun kembali dari alur berikutnya ya. Sehingga diharapkan pekerjaan pengolahan tanah bisa lebih efektif. Ada beberapa macam pola pengolahan tanah yang disesuaikan dengan bentuk lahan dan jenis alat yang digunakan. Nah, seperti tadi ya, beda topografinya, bentuk lahannya, maka berbeda juga pola nanti yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada 5 pola ya, kurang lebih ada 5 pola yang kita gunakan ya secara umum ini. Nanti ada pola tengah, pola tepi, pola keliling tengah, pola keliling tepi, kemudian pola bolak-balik. Ya, jadi ada 5. Nah, kita masuk ke pola yang pertama, yaitu pola tengah. Apa itu pola tengah? Yaitu pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan ya. Pembajakan kedua pada sebelah hasil pembajakan pertama ya. Traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan ya. Pola ini cocok untuk lahan-lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada ujung lahan ya. Kemudian ujung lahan yang tidak terbajak, biasanya 2 atau 3 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak ini nanti dibantu dengan secara manual dengan menggunakan cangkul ya. Kalian bisa lihat di sini polanya. Jadi traktor itu masuk dari awal dari tengah ya. Jadi karena dia polanya tengah, dia masuk awalnya dari tengah ya. Ini masuknya nanti masuk di sini ya. Dia berputar ya. Nah, ini berputar di sini ya, berkeliling. Dia berputar ya sampai dia nanti berada di tepi ya, sampai ke tepi lahan ya. Ini namanya pola tengah. Jadi dia berputar ya. Berputar searah jarum jam ya, sampai dia nanti ke tepi. Tergantung putarnya nanti, mau putar ke kiri atau ke kanan ya. Ini berputar pertama ke kanan ya, putar ke kanan. Jadi dia sampai ke tepi kanan. Kemudian ada headland. Headland ini adalah tempat berbelok nih, tempat berbelok di sini ya. Tempat untuk berbelok. Nah, ini ada nanti tempat yang tidak terbajak. Mana yang tidak terbajak ini nanti ya. Ini tempat yang tidak terbajak ini nanti akan dibantu dengan cangkul ya. Karena kalau di sini dia susah berputar, maka dia harus ada tempat untuk berputar di sini, kemudian dia masuk lagi ya. Ini pola tengah. Nah, hasil dari bajakannya tadi ya menghasilkan alur balik atau back furrow ya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain, sehingga akan terjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan memanjang di tengah lahan pada tepi lahan. Alur hasil pembajakan tidak tertutup oleh lemparan hasil pembajakan. Ini alur bajaknya di sini ya. Kalau tanah belum dibajak di sini ya. Kemudian lempengan tanahnya ini. Ya, ini hasil bajakannya. Dan nanti ketahuan tuh kalau kita lagi melakukan proses pembajakan, jadi kelihatan mana tanah yang belum dibajak, mana tanah yang sudah dibajak. Kemudian yang kedua adalah pola tepi ya. Pembajakan dilakukan dari tepi membujur lahan ya. Lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan ya. Pembajakan kedua pada sisi lain pembajakan pertama
traktor diputar dari kiri dan membajak dari tepi lahan, ya. Jadi dibajak dari tepi lahan, tapi tepi lahan sebelah kanan, ya. Dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan, ya. Pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok atau headland. Kemudian pada kedua ujung lahan yang tidak terbajak nanti dicangkul, ya. 2 atau 3 pembajak terakhir ini akan dicangkul. Nah, kalian bisa lihat di sini di gambarnya, ya. Ini traktor masuk dari sebelah kanan tepi, ya. Ini namanya pola tepi, dia dikerjakan dari awalnya tuh dari tepi. Nah, dia bergerak, ya, dari tepi kemudian ke tepi lagi paling ujung, ya. Dari tepi kanan ke tepi kiri. Kemudian nanti dia berakhirnya adalah di tengah, ya. Jadi kebalikan dari pola tengah tadi. Kalau pola tengah dari kerjanya dari tengah ke pinggir, ke tepi. Nah, kalau pola tepi pekerjaannya dari tepi nanti berakhir di tengah, ya. Nah, garis yang putus-putus ini nanti akan diratakan dengan cangkul, ya. Nah, ini pola tepi, ya. Nah, pola ini akan menghasilkan alur mati atau dead furrow. Jadi dia nanti saling berdampingan hasilnya, ya. Kalau kita lihat gambarnya. Nah, ini lemparan tanahnya saling berdampingan, ya. Nah, ini alur matinya, kemudian ini lemparan tanahnya. Yang ketiga adalah pola keliling tengah, ya. Nah, ini juga dia berputar, ya, berputar, namanya dia keliling. Cuma dia mulainya dari tengah, namanya pola keliling tengah. Jadi dia berputar, ya, berputar terus menerus sampai dia nanti berada di tepi, ya. Nah, kalian bisa lihat alurnya seperti ini, ya. Ini sampai nanti dia ke tepi. Nah, arah lemparannya, pembajakannya ini arahnya ke dalam lahan, ya. Pada awal pengolahan, operator akan kesulitan, ya. Kesulitannya dengan pola ini, operator nanti akan kesulitan dalam proses pembelokannya, ya. Pada awal pengolahan, nanti awal pengolahannya nanti yang susah adalah proses pembelokannya. Nah, ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan lahannya tidak terlalu luas. Jadi bujur sangkar itu antara panjang dengan lebarnya adalah sama, ya, kurang lebih sama. Misalnya panjangnya 20, maka lebarnya juga sekitaran 20-an, ya. Jadi bentuknya adalah bujur sangkar. Kemudian diperlukan lahan untuk berbelok, ya, pada kedua diagonal lahan, gitu. Lahan yang tidak terbajak dibajak 2 atau 4 pembajakan terakhir, ya. Ini dibajak dengan menggunakan cangkul. Jadi kalau kita lihat gambarnya, dia masuk ke sini, ya, berputar. Nah, kesulitan awalnya nanti di sini pada awal pengolahan, masuk di sini berbeloknya masih rapat, ya, jadi agak sulit dalam proses pembelokan di sini nanti. Nah, kalau sudah masuk ke sini sudah agak lebar, ya. Kesulitannya hanya di awal saja untuk pola keliling tengah. Kemudian yang keempat, pola keliling tepi. Nah, jadi dia berawal dari tepi, ya. Nah, berputar ke kiri sejajar dari sisi lahan sampai ke tengah lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan, ya, tadi
terbalik dengan yang tengah. Kalau tengah ke dalam, kalau dia keluar lahan. Pada akhir pengolahan operator akan kesulitan. Jadi di akhir nanti membelokan di akhir nanti akan sulit operatornya untuk membelokkan traktornya. Ini sama juga bagus untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan. Lahan yang tidak terbajak nanti akan dicangkul ya. Nah, prosesnya dia masuk ke dalam ya, dari tepi. Kemudian dia berputar ke tepi lagi sampai dia nanti ke tengah. Ya, dia sistemnya adalah keliling. Terakhir nanti, nah ini kesulitannya nanti di terakhir proses pembelokan ini ya. Ini akan kesulitan berbelok nanti di sini. Operatornya akan kesulitan dalam berbelok ya. Kalau tadi pola tengah, kesulitannya di awal. Tapi kalau di pola keliling tepi, kesulitannya di akhir nanti, di akhir pada saat traktor mau keluar. Yang terakhir adalah pola bolak-balik ya. Pola tanah dilakukan dari tepi salah satu sisi dengan arah membujur ya. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan. Setelah sampai ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berimpit dengan pembajakan pertama. Arah lemparan hasil pembajakan kedua dibalik ya. Ini namanya juga bolak-balik ya. Jadi dia terbalik sehingga akan mengisi alur hasil pembajakan pertama. Pembajakan dilakukan secara bolak-balik sampai ke sisi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Jadi dia lahan itu panjang tapi dia sempit ya ukurannya. Misalnya kita punya lahan ukurannya misalnya 5 kali 60 misalnya. Jadi dia lahannya sempit ininya, tapi dia panjang ke belakang ya. Nah sisanya nanti ya akan dibajak atau dicangkul secara manual ya, dengan menggunakan cangkul sisanya. Ini kita bisa lihat ya. Ini dia masuk di sini ya. Masuk dia berputar ya, kiri kanan. Masuk lagi ya. Seperti ular ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti baru dia keluar. Nah, ini adalah alur yang tepi yang tidak terbajak. Nah, ini nanti dibantu ya, kiri kanan ini nanti adalah alur yang tidak terbajak, nanti dibantu dengan menggunakan cangkul. Nah, apa saja langkah-langkah pengolahan lahan itu ya? Yang pertama, pembersihan lahan atau land clearing, kemudian pembajakan ya. Kemudian penggaruan ya, pengolahan tanah kedua. Jadi ini ada 3 kegiatan nanti yang akan kita lakukan dalam pengolahan tanah. Yang pertama land clearing ya. Kemudian pembajakan dan penggaruan. Kemudian apa dampak dari pengolahan tanah ini? Yang jelas ada dampak positifnya, kemudian ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya, ini tanah terjadi ruang-ruang atau pori-pori di dalam tanah sehingga terjadi aerasi udara. Jadi karena adanya rongga-rongga tadi, maka mudah sekali terjadinya sirkulasi udara di dalam tanah. Ini yang positif. Yang kedua, membantu mencampur adukan antara residu tanah dengan materi organik tanah. Apa residu tanaman tadi? Di sana tadi ada gulma. Nah, gulmanya termasuk residu ya. Dia pengganggu tanaman. Tapi begitu kita benamkan dia di dalam tanah, maka dia akan bereaksi dengan materi organik tanah. Ada cacing di sana, kemudian ada serangga di dalam tanah ya. Jadi dia bisa memasuki proses pembusukan atau pelapukan di sana ya.
Kemudian nutrisi menjadi lebih merata, ya. Kemudian membunuh gulma secara mekanis, ya. Tadi secara mekanis tadi ya, dengan dicangkul dibenamkan nih, kita melakukan pembunuhan gulma secara mekanis. Kemudian mengeringkan tanah sebelum penanaman benih. Hal ini merupakan dampak yang positif pada wilayah beriklim basah. Jadi kalau biasanya didiamkan dulu seminggu baru proses penanaman benih, ya. Kemudian yang kelima, ketika dilakukan di musim gugur, pengolahan tanah membantu meremahkan tanah sepanjang musim dingin melalui mekanisme pembekuan dan pelelehan yang dapat terjadi berkali-kali sepanjang musim dingin. Jadi ini berlaku pada daerah atau negara yang beriklim 4 musim, ya. Ada musim gugur, musim semi, ya. Kalau kita kan cuma 2 saja, musim panas sama musim hujan. Kalau di luar negeri kan ada musim gugur, musim semi, dan selanjutnya, ya. Nah, jadi dia berfungsi tadi, ya, dia meremahkan tanah sepanjang musim dingin. Nah, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah mengurangi laju penyerapan air sehingga meningkatkan erosi tanah. Jadi karena tanaman tadi sedikit, ya, dari tadi banyak tanaman mungkin kemudian menjadi lebih sedikit, maka laju air ini berkurang, ya, penyerapan air yang berada di permukaan tanah berkurang sehingga memungkinkan terjadinya erosi tanah. Kemudian yang kedua, pembajakan mengurangi tingkat kohesi antara partikel tanah sehingga mempercepat erosi, ya. Kemudian yang ketiga, dengan laju penyerapan air berkurang maka ada resiko terjadinya aliran air permukaan yang membawa residu pupuk dan pestisida yang digunakan pada periode penanaman sebelumnya. Jadi apabila kita terlalu banyak atau berlebih dalam penggunaan pupuk dan pestisida, dikhawatirkan ini akan tercuci, ya, sehingga nanti bisa masuk ke dalam danau atau ke dalam sungai. Kemudian yang keempat, mengurangi kadar organik tanah. Karena adanya pencucian tadi, ya, maka mengurangi kadar organik tanah. Kemudian yang kelima, menghancurkan agregat tanah. Yang keenam, resiko terjadi pemadatan tanah pada bagian yang tidak terbajak. Jadi bagian yang tidak terbajak nanti tanahnya bisa menjadi lebih padat lagi. Kemudian yang ketujuh, residu tanaman yang hancur dan tersisa di tanah dapat mengundang organisme dan serangga yang tidak diinginkan dan berpotensi mengganggu produksi, juga mengundang penyakit, ya. Jadi dampak negatifnya ini dari dampak dari pengolahan tanah. Ada pengecualian, ya. Semua dampak positif dan negatif tersebut dapat terjadi maupun tidak karena bergantung pada banyaknya faktor, ya. Antara lain jenis implemen yang digunakan. Nah, tadi harus sesuai. Tanah ini penggunaannya untuk apa implemennya tadi? Ada bajak singkal, ya, ada bajak rotari. Nah, semua bajak ini mempunyai fungsinya masing-masing, ya. Tergantung kita aja nanti bagaimana memilih jenis implemen yang tepat, ya, disesuaikan dengan kondisi lahan. Yang kedua, penggunaan implemen tertentu terutama yang tidak mencapai kedalaman tanah, ya. Yang ketiga, sudut mata bajak juga berpengaruh dalam memperlakukan residu tanaman, ya, berpengaruh. Kemudian yang keempat, jumlah residu tanaman yang tertinggal mempengaruhi laju erosi tanah. Yang kelima, pembajakan tanah di malam hari dapat mengurangi jumlah gulma yang tumbuh. Nah, ini disarankan di malam hari. Memang kalau di malam hari proses gulma tadi, ya, yang kita bajak tadi, dia akan mengalami kesulitan. Kalau pada malam hari kan tidak ada sinar matahari sehingga dia mudah sekali untuk
dimatikan pada malam hari, sehingga laju dia untuk tumbuh juga berkurang. Ini pengecualiannya. Nah, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini ya, tentang pengolahan tanah pada awal budidaya tanaman buah semangka ya. Inilah proses dari pengolahan tanahnya. Nah, jika nanti ada yang ditanyakan, silakan nanti kalian bisa tanyakan di lewat WA grup atau lewat Google Classroom ya. Jangan lupa setelah ini kalian absen dulu, kemudian mengisi atau mengerjakan tugasnya. Ingat ya, semua tugas tadi semuanya ada di materi ini atau di video ini yang Bapak sampaikan ya. Jangan cari di lain. Nanti kalau dicari di lain nanti jawabannya bisa banyak ya. Cari saja di sini ya. Banyak tapi salah juga ya, akhirnya jadi salah. Jadi carinya di materi yang video yang Bapak kirim ini saja ya. Semuanya ada jawabannya di sini ya, di video yang Bapak kirim ini. Nah, Bapak juga hanya menerima jawaban yang ada di materi saja, di video yang Bapak kasih ini ya. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Ingat, tugasnya dikerjakan, jangan sampai menumpuk lagi ya. Semakin hari, tiap hari pokoknya ada tugas ya, entah dari Bapak atau dari guru yang lain. Nah, semakin banyak kalian menumpuk tugas, maka semakin banyak juga lah kerjaan kalian ya. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.